Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emelda Putri. Saya dari kelas 11 IPA, yang dimana saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pantai Lunci, yang dimana di sini saya akan menjelaskan kembali tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan makna hak asasi manusia, sering disebut dengan HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, bersifat hakiki, yang dimana artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut, yang dimana artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dan saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang makna kewajiban asasi manusia atau sering disebut dengan KAM. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dan yang ketiga, substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Di dalam substansi dan hak kewajiban dalam Pancasila terdapat beberapa nilai. Yang pertama, nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang untuk penjelasan selanjutnya, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemanfaatan, dan mediasi HAM. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditinjak. Dan penjelasan selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Yang B, pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas, dan Pengadilan HAM.
Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah hak asasi manusia sebagai berikut. Yang pertama, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Yang ketiga, ditetapkannya Piagam Hak Asasi Manusia pada tahun 1998. Yang keempat, diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang kelima, ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Yang kelima, ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Dan yang C, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, upaya penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Dan penjelasan yang terakhir yaitu tentang upaya penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam upaya penanganan pelanggaran hak asasi manusia terdapat dua cara, yaitu yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan di masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonisasi antar kelompok atau golongan. Dan yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban manusia dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.